Salam, selamat pagi, sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menjadi milik kita bersama. Dalam ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang baik, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang kami kenal, puja, sapa, sanjung di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk memiliki, menikmati, dan menjalani hidup ini hingga saat ini. Terima kasih Allah yang baik untuk semua kasih dan kemurahan-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kami juga mohon ampun atas segala pelanggaran kami, baik di pikiran, perasaan, perkataan, bahkan perbuatan kami. Dan biarlah lewat pengampunan-Mu kami boleh layak untuk mendengarkan kebenaran. Roh Kudus hadir di hati kami, di pikiran kami, di perasaan kami, kuasai seluruh hidup kami. Arahkan kepada kebenaran-Mu, agar apa yang kami baca, dengar, dan renungkan daripada kebenaran tidak lalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat yang paling istimewa di hati kami, kemudian tumbuh subur berbuah lebat, untuk hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan Engkau Yesus Tuhan yang bangkit bagi kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu bacaan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam ibadah pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21
ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka lihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jawaban untuk kita. Yesus bersabda, "Berbahagia dan beruntung bagi setiap mereka yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda itu. Tetapi lebih berbahagia dan beruntung lagi bila setiap mereka yang diberikan kesempatan untuk mendengar sabda itu tidak menyimpannya, tapi yang mau merenungkan sabda itu, tapi juga yang mau melakukannya dalam setiap gerak langkah hidupnya, kemanapun dan dimanapun ia pergi dan berada." Bapak Ibu, Sivitas Akademika UKSW yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tema untuk kita pada pagi hari ini, kebangkitannya memulihkanku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kecewa, putus asa, galau, sedih, katakanlah dalam bahasa Jawanya ambyar, adalah sebuah peristiwa atau kondisi yang pernah dialami semua orang dalam status pangkat, golongan, ataupun kedudukan apapun. Pertanyaannya, kenapa orang bisa kecewa? Sederhana jawabannya. Orang bisa kecewa karena kenyataan hidup yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau diimpikan. Orang bisa kecewa karena kenyataan hidup yang dihadapi tidak seperti atau seindah yang diharapkan. Dan perasaan kecewa itu kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk dan cara. Ada yang marah-marah, ada yang kemudian diam saja, tapi ada juga yang kemudian mengekspresikannya itu lewat syair, lagu, dan sebagainya. Orang yang membuat kita kecewa atau kita kecewakan orang adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini baik, tetapi sering berbanding terbalik. Justru orang yang kita kenal, orang yang sering kita temui, orang yang sering bersama-sama dengan kita adalah peluang terbesar untuk dikecewakan dan mengecewakan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bukankah
Orang-orang yang sering kita cintai, yang kita katakan aku sayang padamu, aku cinta padamu, aku hargai, aku hormati. Itulah orang-orang yang sering kita sakiti, orang-orang yang sering kita kecewakan. Dosen mungkin mengecewakan pimpinannya, rektornya. Rektor juga mungkin mengecewakan bawahannya, para dosen dan stafnya. Dosen bisa juga mengecewakan para mahasiswanya. Mahasiswanya apalagi mungkin sering mengecewakan para dosennya dengan berbagai alasan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Satu musisi yang belakang ini fenomenal dan terkenal adalah Mas Didi Kempot. Syair-syairnya, lagu-lagunya itu bercerita tentang patah hati, sedih, kecewa dan sebagainya. Katakanlah seperti Kalung Emas, Pamer Bojo, Sewu Kuto dan sebagainya. Itu lagu-lagu yang bercerita tentang patah hati dan sebagainya. Dan semua fansnya menamakan dirinya sebagai Sobat Ambyar. Anehnya, lagu sedih, lagu patah hati, lagu kecewa itu kemudian dijogeti, ditambahi lagi dengan cendol dawet, HE dan sebagainya. Ternyata kesedihan, kekecewaan, putus asa bisa dinikmati dengan syair-syair lagu tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Patah hati, sedih, kecewa, putus asa, galau atau katakanlah ambyar juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus. Sedih dan galau bahkan ambyar karena kehilangan orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai. Sedih dan ambyar karena kenyataan yang mereka hadapi ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Mereka sungguh berharap agar Yesus yang mereka puja dan puji menjadi raja dan membawa kelepasan bagi mereka dari jajahan bangsa Romawi. Namun harapan itu kemudian hilang sirna begitu saja ketika Yesus yang diharapkan itu ditangkap, disiksa, bahkan tergantung dan mati di kayu salib. Kenyataan ini membuat murid-murid Yesus tercerai-berai. Lukas dan Kleopas memutuskan untuk kembali ke kampung mereka yang bernama Emmaus. Sementara Petrus dan teman-temannya dalam bacaan kita pada pagi hari ini memutuskan untuk kembali lagi ke Danau Tiberias, Danau Galilea, tempat mereka semula sebelum mereka mengikut Tuhan. Mereka mencari nafkah, mereka bergumul di tempat itu. Mereka memutuskan untuk kembali pada kehidupan mereka yang lama. Mereka tercerai-berai bersama dengan rasa kecewa dan putus asa mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari bacaan ini ada satu kejadian yang menarik, yaitu ketika Yesus menghampiri mereka, kemudian menyapa mereka dengan sapaan, "Hai anak-anak." Dan menurut saya, murid-murid berhasil melewati ujian ini. Kenapa? Karena mereka tidak protes. Saya bayangkan, atau dalam bahasa Kupangnya, beta bayangkan, seandainya saat ini itu ada bapak-bapak yang umurnya 33 tahun memanggil bapak-bapak yang lain yang mungkin umurnya sama atau mungkin lebih daripada dia dengan sapaan anak-anak. Itu saya tidak bayangkan itu seperti apa. Kalau dalam bahasa Kupang itu pasti dong bilang, "Hei, sejak kapan beta pun mama kawin dengan lu panggil kotong ini anak-anak?" Ini satu fenomena yang menarik. Kita tidak tahu pasti alasan kenapa Yesus memanggil mereka dengan sebutan atau sapaan anak-anak. Atau mungkin karena Yesus merasa begitu dekat dengan mereka. Atau mungkin juga ini sebuah sindiran kepada murid-murid bahwa tingkah laku mereka seperti kekanak-kanakan. Dulu mereka berjanji dengan semangat untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan ada yang berjanji rela mati. Tapi apa yang terjadi? Mereka pergi meninggalkan Yesus ketika ada persoalan yang menghadang di depan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pernah berjanji. Dulu mereka berjanji, tetapi mereka kemudian ketika kecewa pergi meninggalkan mereka. Meninggalkan Yesus, meninggalkan yang lainnya. Pertanyaannya,
Kenapa murid-murid Yesus tidak mempersoalkan ketika Yesus menyapa mereka dengan sapaan, "Hai anak-anak," padahal umur mereka itu sepantaran. Saya pikir biasanya seseorang tidak akan mempermasalahkan masalah-masalah sepele semacam itu bila di dalam diri mereka ada masalah yang jauh lebih besar yang menunggu pikiran mereka atau mengganggu pikiran mereka. Masalah terbesar yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu adalah Yesus yang sudah tiada. Dan bukan hanya Yesus yang sudah tiada, tapi kabarnya simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa mayatnya dicuri oleh orang. Tetapi ada murid-murid atau teman-teman yang lain mengatakan bahwa mereka berjumpa dengan Dia. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ini menjadi ruwet, mumet dalam bahasa Jawa. Kalau orang Kupang bilang, dong sementara pusing bebai. Pusing karena apa? Yesus yang diharapkan mati, tergantung di kayu salib. Beberapa waktu kemudian, ada yang bilang mayatnya dicuri. Ada yang bilang potong katumusan dia. Ada penampakan bagi kami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan, ada beberapa hal menarik yang coba kita lihat pada saat ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana kehidupan para murid setelah Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka bagai anak-anak ayam kehilangan induknya. Tetapi lebih dari itu, mari kita lihat apa yang kembali mereka lakukan. Dari yang dulu mereka berjanji untuk menjadi penjala manusia dalam Lukas pasal 5. Sekarang setelah Yesus sonde ada bersama-sama dengan mereka, Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Para murid ternyata kembali kepada kebiasaan mereka yang lama. Dalam ayat 3 pada bacaan ini, Petrus dan teman-temannya memutuskan untuk kembali dalam kehidupan mereka semula. Godaan terbesar ketika masalah datang, pergumulan datang, salah satunya adalah tepat seperti apa yang dilakukan oleh para murid. Hari ini kita akan berjanji, Tuhan, beta mau ikut Tuhan. Mulai hari ini beta mau tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Korupsi uang kantor, sonde mau menyontek lagi saat ujian, sonde mau omong kosong lagi, kasih tahu orang tua ada bayar SKS, padahal itu uang untuk hal yang lain. Sonde akan bohong pacar lagi, sonde akan bohong istri lagi, sonde akan bohong suami lagi, sonde akan omong kosong orang tua lagi. Tetapi beberapa waktu kemudian, seiring berjalannya waktu, ada tantangan, persoalan yang datang, kembali lagi pada kehidupan yang dulu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini seperti sebuah syair lagu kecintaan para remaja. Tinggi gunung, 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Hari ini aku berjanji, besok aku sendiri yang ingkar. Itu kenyataan kehidupan manusia. Awalnya begitu bersemangat, bersuka cita, berjanji untuk tetap setia. Tapi coba lihat, ujian datang dalam kesehariannya. Janji itu hilang tertelan bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, semalam suntuk mereka bekerja tapi tidak menghasilkan apa-apa. Beta pikir, itu ikan semua di dalam danau itu gimana? Apakah memang betul-betul tidak ada ikan? Tapi yang pasti bahwa karena mereka sering di situ, mereka adalah nelayan-nelayan yang profesional atau profesor nelayan, mereka tahu persis keadaan di situ. Petrus dan teman-temannya bukan orang baru dalam hal menangkap ikan, bukan orang baru dalam hal nelayan. Mereka adalah orang-orang yang handal di dalamnya. Tapi mungkin juga karena mereka kecewa, sedang galau, sedang sedih, sehingga jala yang mereka tebarkan selalu dibuang ke sebelah kiri. Sehingga tarik tidak ada, tarik tidak ada. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Danau Galilea, Danau Tiberias adalah tempat mencari ikan, mencari nafkah bagi Petrus dan teman-temannya. Sekali lagi,
mereka adalah profesor-profesor nelayan. Tetapi sayangnya malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Pagi mereka kemudian menepi sampai di pantai. Yesus bertanya, adakah lauk pauk padamu? Mereka jawab dengan ketulusan hati, sonde ada Bapa, kosong ini malam, tidak dapat apa-apa. Sederhana untuk bisa memahami perkara ini. Mereka tidak menghasilkan tangkapan ikan pada malam itu bukan karena ikan di danau itu sudah tidak ada lagi, tapi merupakan sebuah peringatan bagi mereka bahwa di luar Yesus Sang Guru itu, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Kepintaran, kepandaian, kecakapan, keahlian, pengalaman yang dimiliki tanpa penyertaan Tuhan semuanya akan sia-sia adanya. Hanya di dalam Yesus segala sesuatu bisa berarti. Hal yang ketiga, Yesus menguji ketaatan mereka. Ketika mereka menjawab Yesus bahwa tidak ada lauk pauk pada mereka, Yesus menyuruh mereka untuk masuk kembali ke danau dan menebarkan jalannya ke kanan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Orang yang mereka tidak kenal, yang bisa jadi orang itu tidak mengerti soal seluk-beluk menjala ikan. Namun para profesor nelayan ini tidak protes, tapi sebaliknya dengan sukarela mengikuti arahan yang diberikan. Dengan ketaatan kepatuhan, tanpa banyak protes, hasilnya di luar dugaan mereka. Jika semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa, kini mereka dikejutkan dengan hasil yang melimpah. Itulah hasil dari ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan pasti mendatangkan kesuksesan. Ketaatan pasti mendatangkan keberhasilan. Ketaatan pasti mendatangkan berkat. Ketaatan pasti membuahkan sukacita. Tidak hanya itu, ada bonus bagi mereka yang taat kepadanya. Lihat, Petrus dan teman-temannya tidak hanya mendapatkan ikan yang besar-besar dalam jumlah yang banyak, namun ketika mereka tiba di darat, sudah tersedia bagi mereka ikan bakar dan roti bakar di atas panggangan. Luar biasa. Di dalam Kristus ketika umatnya taat, tidak hanya diberkati saja dalam berkat yang sudah tersedia, tapi ada bonus di dalamnya. Petrus dan teman-temannya menikmati itu. Saudaraku yang diberkati Yesus, Yesus sungguh tahu keadaan mereka yang semalaman bekerja dan lelah serta tentunya juga lapar. Buah dari ketaatan adalah berkat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya tersedia bagi kita. Apa yang dilakukan Yesus ketika melihat anak-anaknya kesusahan atau dalam kesulitan? Lihat dalam bacaan ini, Yesus memberikan arahan. Yesus menunjukkan kemungkinan solusi di mana mereka pada akhirnya bisa menemukan apa yang menjadi pencarian mereka saat itu. Sayangnya, banyak orang yang menyebut dirinya murid Yesus, tapi tidak mau mengikuti arahan dan perintah Sang Guru. Malah sebaliknya, inginnya memerintah Sang Guru sesuka hatinya. Inginnya Sang Guru lebih mengerti mereka ketimbang mereka mau mengerti dan memahami kehendak Sang Guru. Muaranya adalah kekecewaan, putus asa, galau, dan sebagainya. Yang terakhir, pemulihan itu terjadi. Lihat bagaimana semangatnya Petrus, sukacitanya Petrus ketika mengenali bahwa orang yang menyapa mereka anak-anak dan yang telah memberikan mereka petunjuk untuk mengubah arah jalan mereka adalah Yesus yang hari Jumat itu tergantung di kayu salib. Ayat yang ke-7 dalam bacaan kita. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Untungnya para murid yang lain atau teman-teman Petrus yang lain yang melihat Petrus senekat itu tidak berteriak dalam bahasa Kupang, "Woi PU, hati-hati, jangan sampai lu tenggelam ke itu hari." Orang Kupang kalau Petrus itu disingkat menjadi PU. Jadi Petrus karena sukacitanya, karena semangatnya terjun ke dalam danau. Seandainya pada waktu itu di Kupang mungkin teman-teman akan berteriak, "Woi PU, hati-hati, jangan sampai lu tenggelam ke itu hari lah." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, memang jarak antara kapal mereka dengan pantai tidak sedekat yang kita bayangkan, 200 hasta atau sekitar 60 meter jauhnya. Namun itulah ekspresi Petrus setelah mengetahui Tuhan ada, Tuhan hadir.
Tuhan benar-benar bangkit. Hari ini, setelah sekian lama kita berjalan dengan Dia, mengenal betapa kasih-Nya, perlindungannya, penyertaannya, serta berkat-berkat-Nya yang tiada tara, yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Adakah kita juga sesemangat Petrus dalam menyikapi segala realitas yang terjadi dalam kehidupan kita? Ataukah satu persoalan yang datang bisa membuat kita kembali kepada manusia lama kita, yang bahkan sampai sekarang masih kita perjuangkan untuk melepaskan bagian-bagian dari sifat dan sikap manusia lama itu? Jika sahabat ambyar mampu menikmati keambiaran mereka, kekecewaan mereka, patah hati mereka dengan berjoget ria, sesungguhnya justru kita seharusnya lebih daripada itu. Kita menari dan bersuka cita karena Allah di dalam Kristus Yesus yang mati di salib telah bangkit dan hidup. Bangkit dan hidup serta menang atas maut. Teristimewa, Yesus yang bangkit dan hidup itu tidak hanya membawa keselamatan bagi kita, tetapi juga memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah Bapa yang telah rusak karena dosa dan pemberontakan kita. Untuk itulah, mari menari dan nikmati kasih-Nya, seperti waktu Daud menari dan melompat ketika menyambut kehadiran atau hadirannya bait suci atau tabut Tuhan. Pengalaman para murid ketika mereka menyadari kehadiran Tuhan, bahwa Dia bangkit, Dia ada, Dia hidup, betapa sukacitanya mereka. Bukan saja mereka akhirnya benar-benar meninggalkan kebiasaan lama mereka, tetapi lebih daripada itu, mereka rela melakukan apa saja untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Tuhan yang bangkit itu sampai ke ujung dunia. Makanya, kalau kita lihat lembar selanjutnya dalam Alkitab kita akan menemukan kitab Kisah Para Rasul. Nah, kini bagaimana dengan kelanjutan kitab kisah kehidupan kita? Apa yang kita mau isi? Semoga kita seperti Petrus dan teman-temannya, yang dengan sukacita, semangat, dengan tanpa pamrih, melihat kebangkitan Kristus dan menyampaikan kabar sukacita itu kemanapun dan dimanapun mereka pergi dan berada. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan kebenaran. Apa yang hamba sampaikan jauh dari sempurna. Kiranya Roh Kudus berkarya di hati, pikiran, perasaan, batin, bahkan seluruh yang mendengarkan. Terjemahkan itu jauh lebih dalam lagi dan mampukan kami untuk kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bersama-sama untuk Universitas Kristen Satya Wacana dalam pergumulan dan pelayanannya. Tuhan berkati, Tuhan urapi, beri yang terbaik, buka jalan bagi visi dan misinya. Apa yang dicita-citakan ada dalam tangan kasih sayang. Dari pimpinan sampai kepada yang terendah, tukang kebun dan sebagainya. Tuhan berkati semuanya, beri yang terbaik bagi mereka. Yayasan yang menaungi universitas ini ada dalam tangan kasih sayang. Para pimpinan pengurusnya, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Seluruh sivitas akademika UKS ini ada dalam tangan kasih sayang. Perjalanan ke depan, kami tahu, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan universitas ini. Terima kasih Bapa yang baik. Banyak hendak kami pinta daripada, namun kami terbatas dalam segala sesuatu. Satu hal yang kami percayai dan kami yakini, Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Ajari kami untuk bersyukur dalam segala sesuatunya, karena itu yang Kau kehendaki dalam Kristus Yesus yang bangkit bagi kami. Juru syafaat kami, penjawab doa yang pasti. Kami datang berdoa, memohon, dan bersyukur pada Allah Bapa yang di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pulang dalam segala tugas dan aktivitas dan tanggung jawabmu. Laksanakan firman-Nya, arahkan hatimu padanya, dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan